Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis dikatakan, di mana keluarga dikasih kelembutan, maka akan datang segala macam kebaikan. Di mana keluarga hilang kelembutan dari keluarga itu, akan datang macam-macam musibah. Kita lembut, jangan bicara kejelekan orang, termasuk kelembutan itu. Idza syi'ta an tahya saliman minal ada wa irdu wa hazzuka wafirun wa irduka sayyinu lisanaka la tadhkur bihi haibatan mri'in fakulluka auratun walinnasi alsunu. Nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau kamu ingin hidup nggak banyak gangguan, kehormatamu terjaga, maka jangan sekali-kali kamu menyebut keburukan orang. Karena kamu itu juga banyak keburukan, dan orang pun banyak punya mulut. Kalau kamu bicara keburukan orang, nanti orang juga akan bicara keburukan kamu. Akhirnya kamu itu nantinya hidupnya itu nggak akan tentram, berantem terus. Nasihat Imam Syafi'i. Ini bagian dari kelembutan. Jangan menyebut keburukan orang, sebutlah kebaikan orang. Insya Allah malah kan lembut. Lembutannya harus jadi hati. Kalau orang itu hatinya lembut, nanti mulutnya itu kadang-kadang agak kasar sedikit, tapi orang nggak tersinggung. Kayak ibu kepada anaknya. Ibu itu kadang-kadang ngomongnya itu ngecomel, tapi karena hatinya itu seneng, lembut, maka anaknya nggak marah. Ibu itu kadang-kadang juwer telinganya anaknya, wah, tapi habis itu digendong, kasih makan, maka anaknya nggak marah. Coba kalau orang lain, kamu ngantuk langsung jewer, nanti mesti nggak enak. Gimana saya ini nggak ngantuk sebetulnya, cuman tidur saya ini. Jadi ibu ini kadang-kadang berbuat kasar, tapi karena kelembutan hatinya anak tidak tersinggung. Maka tanamkan kecintaan pada umatmu zahir batin dalam hati. Tapi ngomongnya yang lembut, hatinya yang lembut. Nanti insya Allah umat ini akan bisa ngumpul kepada kita untuk kita ajak agama. Insya Allah kan? Sudah sunnatullah, Allah jadikan yang lembut itu lebih kuat dari yang kasar. Betul loh mereka. Kelihatannya yang kasar tuh hebat atau enggak? Kalah dengan yang lembut. Itu saya lihat dulu di Aceh itu ketika tsunami itu. Itu gedung-gedung yang hebat-hebat, yang kasar-kasar itu hancur. Karena air aja, air lembut kan, hancur semua. Ya. Jadi yang lembut ternyata lebih kuat dari yang kasar. Betul nggak? Yang kasarnya kaki kamu, tangan kamu. Yang lembut apa? Roh kamu. Roh kamu tuh lembut sekali, nggak kelihatan. Tapi kalau kamu nggak ada rohnya, bagaimana kira-kira? Ya, habis. Yang lembut tuh lebih kuat dari yang kasar. Kamu perhatikan betul ini. Jangan kamu kira yang kasar kuat, yang lembut yang kuat. Contohnya air, angin. Coba kalau nggak ada angin, bagaimana dunia ini? Maka lembut itu lebih kuat dari yang kasar. Nah, dakwah kita ini lembut. Keras itu juga sunnah Nabi. Yai, bukan lembut tok. Iya, tetapi lembut itu lebih kuat daripada yang kasar. Saya bilang gitu. Saya kasih cerita itu tadi, kayak angin, dan lembut itu bisa masuk kemana-mana. Kalau kasar nggak bisa masuk. Ada kera perang dengan angin. Ceritanya gitu. Ini ceritanya orang India ini. Maka dia ini duduk di atas pohon, dia bilang, ayo angin, bisa ngalahkan saya. Maka angin marah, dikeluarkanlah angin punting beliung, angin puyuh. Tapi dia pegangan terus. Akhirnya anginnya capek. Cerita ini dongeng ini. Maka angin berpikir, wah ini harus dengan kelembutan musuh kera ini. Maka dikeluarkan angin namiri yang pelan-pelan. Lama-lama ngantuk ini.
kerannya ngantuk jatuh kalah dia. Jadi yang lembut itu malah lebih hebat.